Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi atau materi tentang cara melihat atau membaca grafik dari laporan keuangan suatu saham. Baik, di sini saya menggunakan website investing.com untuk mendapatkan datanya. Biasanya ada 3 data grafik dari laporan keuangan yang sudah diolah, yaitu laporan laba rugi, lalu neraca, dan juga laporan arus kas. Baik, seperti apa penjelasannya? Simak videonya sampai selesai ya. Baik teman-teman, kita di sini sudah berada di website investing.com. Teman-teman bisa mengakses di PC atau di HP masing-masing secara gratis. Di sini datanya juga lumayan lengkap untuk mendapatkan informasi terkait saham atau data yang diinginkan. Baik, di sini sudah ada tampilan ringkasan finansial. Di sini contoh sahamnya yaitu saham ADRO. Di sini saya mau memberikan contoh cara membaca grafik laporan keuangan saham ADRO untuk teman-teman khususnya pemula yang belum terlalu paham tentang cara membaca grafik laporan keuangan yang sudah diolah. Jadi di sini maksudnya grafik yang sudah diolah adalah di sini datanya pada umumnya diambilkan dari laporan keuangan resmi yang tertulis dan diumumkan oleh sekuritas atau yang sekuritas itu didapatkan dari emiten. Jadi laporan keuangan suatu emiten yang resmi selanjutnya diolah oleh sekuritas atau website atau aplikasi lain yang menyediakan informasi tentang data-data saham. Contohnya yaitu investing.com. Baik, di sini yang pertama yaitu laporan laba rugi. Di sini kita bedah dulu untuk tampilannya. Di sini ada laporan yang disediakan yaitu dalam bentuk tahunan atau triwulanan. Maksudnya tahunan yaitu laporan dalam bentuk tahunan, misal 2019 hingga 2022. Lalu untuk triwulanan ini adalah triwulan 1, 2, 3 atau 4. Triwulan itu kalau dalam 1 tahun ada 4. Jadi di sini kita bisa melihat datanya. Contoh di sini yang pertama saya menggunakan laporan yang triwulanan. Lalu di sini ada TTM atau trailing 12 months, yaitu data yang 12 bulan terakhir. Ini MRG triwulan terkini. Nah, di sini datanya dalam bentuk million. Kalau saya baca tadi di sini untuk laporan saham ADRO yaitu dalam juta USD atau US dolar Amerika, dalam jutaan dolar Amerika datanya di sini. Nah, ini misalnya 500M yaitu 500 juta dolar Amerika. Ini 1000 berarti bisa dikatakan yaitu 1 miliar dolar Amerika. Mungkin seperti itu ya cara membacanya. Kalau dari saham ADRO ini karena di sini keterangannya dalam juta USD. Beda sahamnya biasanya juga ada yang dalam bentuk rupiah, tergantung data yang disediakan. Baik, yang pertama untuk laporan laba rugi saham ADRO atau ADRO secara triwulanan, yaitu di sini ada 4 grafik yang masing-masing ada 2 bagian, jadi totalnya 8. Ini
kuartal atau triwulan Juni 2021, lalu September 2021, Desember 2021, dan Maret 2022. Di sini datanya yang terakhir yaitu triwulan pertama tahun 2022, yaitu di periode Maret 2022. Nah, untuk datanya di sini ada, untuk grafiknya yaitu ada total pendapatan dan laba bersih. Di sini bisa kita lihat bahwa total pendapatan yang grafik biru ini yaitu meningkat dari periode Juni, September, Desember 2021. Lalu ada sedikit penurunan. Ada penurunan dari Desember 2021 ke Maret 2022. Dari periode kuartal 4 2021 ke kuartal pertama tahun 2022. Nah, ini masih tergolong wajar mungkin untuk beberapa saham atau beberapa perusahaan, karena biasanya memang di kuartal terakhir data tahunan itu memang datanya memang tinggi dibanding yang awal kuartal, tapi itu juga tergantung masing-masing sahamnya. Tapi kalau dilihat dari sini, 3 kuartal ini, 3 triwulan ini cukup baik. Namun di sini ada penurunan. Jadi ada sedikit penurunan. Nah, ini untuk detailnya. Ada total pendapatan, laba kotor, pendapatan operasional, dan laba bersih. Ini untuk masing-masing kuartal bisa dilihat bahwa untuk 31 Desember 2021 yang awalnya 512,59 di kuartal pertama yaitu 31 Maret 2022 menjadi 400,07. Jadi ada penurunan. Ini untuk laporan laba rugi. Jadi untuk laporan laba rugi itu biasanya ada pendapatan dan juga laba. Apakah mengalami kenaikan atau laba, atau mengalami penurunan atau bahkan rugi. Kalau di sini masih mengalami keuntungan tapi ada penurunan untuk saham Adro. Lanjut ke grafik berikutnya yaitu neraca. Untuk neraca Adro di sini berisi tentang total aset, kewajiban, dan ekuitas. Total aset adalah aset yang dimiliki. Untuk kewajiban itu biasanya seperti utang dan semacamnya. Jadi untuk aset semakin tinggi maka semakin bagus, dan untuk kewajiban semakin besar maka semakin kurang bagus. Bagusnya yaitu kewajiban yang menurun. Jadi di sini untuk yang biru total aset, data total aset, dan yang abu-abu yaitu data kewajiban. Jadi kalau dilihat dari teori yaitu biru harusnya semakin tinggi dan yang abu-abu semakin menurun, itu yang bagus. Di sini bisa dilihat bahwa untuk total asetnya mengalami kenaikan dari periode 1 ke periode selanjutnya. Untuk yang abu-abu ini hampir sama, tapi kalau dilihat dari periode kuartal keempat 2021 4.136,78 dan periode kuartal pertama tahun 2022 yaitu 4.565,85. Jadi ada kenaikan di sini. Nah, di sini 3,45 menjadi 3, mohon maaf tadi ini ekuitas. Kalau total kewajibannya yaitu mengalami penurunan. Jadi ini cukup baik. Ini total kewajibannya dari 3,45 menjadi 3,06. Sedangkan asetnya
dari 7,59 menjadi 7,63. Jadi untuk neracanya ini bisa disimpulkan untuk saham Adro cukup baik. Selanjutnya yaitu untuk laporan arus kas. Untuk laporan arus kas biasanya ada informasi tentang kas operasi, kas dari aktivitas investasi, dan kas dari aktivitas pembiayaan. Lalu ada kesimpulannya, hasil akhirnya yaitu perubahan bersih kas. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk kasnya sendiri yaitu mengalami kenaikan dari periode Juni, September, Desember 2021, tapi mengalami penurunan di periode Maret 2022. Bisa dilihat dari perubahan arus kasnya, yaitu di sini ada penurunan yang cukup signifikan. Karena apa? Kita bisa lihat di sini aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Khususnya untuk aktivitas pembiayaan ini, saham Adro mengalami pengeluaran yang cukup banyak. Jadi untuk perubahan bersih kasnya mengalami penurunan di sini. Jadi untuk secara teori ekonomi, secara teorinya itu untuk laporan arus kas Adro kurang menarik karena perubahan bersih kasnya negatif. Yang bagus itu secara teori adalah yang positif. Tapi kita juga perlu memahami apakah dari aktivitas investasi dan pembiayaan ini nantinya ke depannya, khususnya untuk jangka panjang, akan mengalami dampak yang positif atau malah negatif. Tapi untuk secara jangka pendek ini kurang menarik karena aktivitas bersih kasnya yaitu negatif. Jadi itu teman-teman cara membacanya secara sederhana. Mungkin juga ada yang lebih lanjut lagi. Ini secara sederhana buat para teman-teman investor. Baik teman-teman, mungkin video ini sampai sini dulu. Kalau teman-teman dari sini ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.